keberkahan ini. Ilmu kita dengan cara berkhidmat kepada guru kita, berkhidmat kepada para kiai, membantu keperluan pondok pesantren, membantu keperluan guru-guru kita. Man a'ana ulama faqad a'ana al-anbiya. Barang siapa membantu para ulama, maka dia telah membantu para nabi. Man a'ana ulama faqad a'ana al-anbiya. Man yuridu an yujalisal anbiya falyajlis ma'al ulama. Barang siapa yang kepingin duduk dengan para nabi, duduklah dengan para ulama, karena beliau adalah pewarisnya. Anda membantu kegiatan ulama, kiai, guru-guru kita, itu sama dengan membantu para nabi. Masya Allah. Jadi hati-hati. Mohon maaf kepada para alumni dan santri, hati-hati, jangan kurang ajar kepada guru kita, jangan kurang ajar kepada syekh kita. Maaf Pak, Bu, kadang-kadang begitu keluar dari pondok, sudah jadi alumni, sudah punya pondok sendiri, sudah punya murid, berubah sifatnya, berubah akhlaknya kepada gurunya. Bahkan maaf, kadang-kadang dia merasa satu derajat dengan gurunya, merasa satu ranking dengan gurunya. Kenapa? Sama-sama punya pondok, sama-sama punya murid, sama-sama dihormati sama orang. Subhanallah. Awas, hati-hati teman-teman alumni, para santri. Kalau kita ada perasaan seperti itu, takut tidak barokah ilmunya, khawatir ilmu yang kita dapatkan tidak barokah. Jadi yang kedua kata Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki, wa barakatuhu bil khidmah. Kalau ingin ilmunya barokah, maka berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada guru kita. Lalu yang ketiga, apa kata beliau? Maaf, ini saya sampaikan untuk para santri dan para alumni. Yang ketiga kata beliau Abuya Syekh Muhammad Al-Maliki, wa naf'uhu biridha syekh. Kemanfaatan ilmu itu dengan mendapatkan ridhonya guru. Jangan sekali-kali membantah kata guru, jangan sekali-kali menentang apa kata guru kita. Sesungguhnya kemanfaatan ilmu itu dengan mendapatkan ridhonya guru. Kalau guru sudah ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Sebagaimana ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, maka demikian juga guru adalah orang tua kita. Maka kalau guru sudah ridho kepada kita, Allah pun juga ridho kepada kita. Alhamdulillah. Maka cari ridhonya guru supaya ilmu kita bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah. Malang Raya secara umum, baik kota maupun kabupaten ini banyak sekali pondok pesantren. Banyak sekali majelis-majelis luar biasa, majelis sholawat, majelis maulid, majelis tahlilan, majelis istighatsah, lain sebagainya. Ya, mungkin ribuan, masya Allah. Ini patut kita syukuri hadirin. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya produk-produk pesantren, banyaknya madrasah-madrasah, sebagaimana tadi harapan Bapak Bupati kita, insya Allah tidak hanya urusan akhirat yang didapat, tapi urusan dunia juga digampangkan oleh Allah. Amin. Dunia akhirat harus kita dapatkan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau orang kepingin dunianya senang, dunianya bahagia, harus punya ilmu. Kalau kepingin akhiratnya senang, akhiratnya bahagia, harus punya ilmu. Kalau kepingin dua-duanya senang bahagia, maka harus punya ilmu.
dunia senang, akhirat juga senang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang anaknya mondok tenang di rumah. Yang anaknya di pesantren panjenengan tenang, insya Allah anaknya dididik oleh para ustadz ustadzah dengan baik. Pun jangan khawatir. Ingat Bapak Ibu, fitnah di luar sangat besar. Ujian-ujian, bala musibah sangat banyak. Dan musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa akidah anak kita. Kalau musibah sakit bisa sembuh, sakit bisa sembuh. Tapi kalau sudah musibah akidah, musibah yang menimpa akidah anak kita, pertaruhannya adalah keimanan hati. Makanya jaga akidah anak kita, jaga agama anak kita dengan cara kita memasukkan ke pondok-pondok pesantren, memasukkan anak kita ke madrasah-madrasah diniyah. Alhamdulillah, apa yang Bapak Ibu lakukan sudah benar, sudah tepat. Kita mondokkan anak kita, masukkan anak kita ke pesantren. Insya Allah Anda sebagai orang tua tidak hanya senang di dunia, tapi juga senang sampai di akhirat. Amin. Tahukah Bapak Ibu, ketika anak kita di pondok ini membaca Al-Quran, panjenengan yang di rumah dapat pahala juga. Ini anak pondok bangun jam 3, sholat malam, sholat yang mulai tahajud. Bapak Ibu di rumah jam 3 masih tidur. Dia lagi masih tidur ya, bangunnya paling subuh. Tapi anak kita di pondok jam 3 sudah bangun Pak. Dibangun sama petugasnya, ayo gom, ayo bangun, tahajud, yang mulai. Setelah itu baca zikir sampai subuh sholat berjamaah. Ketahuilah, setiap anak kita melakukan amal ketaatan di pondok pesantren, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala. Anda dapat kiriman pahala di dunia, sudah dikirim oleh Allah pahalanya. Demikian juga ketika panjenengan meninggal dunia. Makanya tidak ada ruginya. Anak pondok tidak ada ruginya. Anak belajar di pesantren tidak ada ruginya. Anda beruntung terus sebagai orang tua. Walaupun panjenengan meninggal, panjenengan di alam barzakh akan ada kiriman-kiriman pahala berkat anaknya yang berada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang perbuatan anak itu akan berpengaruh kepada orang tua. Perbuatan anak itu akan berpengaruh kepada orang tuanya. Ada imbasnya, kena cipratannya. Kalau baik, ya kena cipratan baik. Tapi kalau perbuatan anak buruk, kena cipratan buruk orang tuanya. Monggo panjenengan simak. Kalau anak kita hafal Quran, ya misalnya anak kita Masya Allah hafal Quran 30 juz, pasti orang nanya, anaknya siapa? Betul? Oh, anaknya fulan, anaknya Pak Fulan, anaknya Ibu Fulana. Loh, Anda disebut. Yang apa anaknya? Oh, bapaknya ya hafal juga, tapi surat-surat pendek. Oke. Kalau kita kan hafalnya apa gitu? Qul huwallahu ahad. Kamu lagi Pak? Wal asri, insyaallah hafal. Surat-surat pendek insyaallah. Tapi anak kita 30 juz hafal. Pasti orang akan bertanya, anaknya siapa? Anaknya Fulan, anaknya Pak Fulan, anaknya Ibu ini. Jadi kita ikut terangkat namanya, ikut jadi mulia di dunia, sudah jadi mulia nanti. Tapi bagaimana naudzubillah kalau anak kita melakukan perbuatan yang tidak baik? Maaf, anak kita kena narkoba, tidak satu-satu. Anak kita ketahuan ditangkap, digerbek gara-gara minuman keras, orang pasti nanya, anaknya siapa? Ini anaknya siapa sih? Ini anaknya siapa? Jadi nama kita juga ikut. Nah, makanya ulama mengatakan begini, anak kita, keturunan kita, salah satu dari dua, bisa mengharumkan nama kita atau bisa membuat nama kita buruk.
Pasrah kita dulu. Panjenengan tinggal pilih mau anaknya jadi apa. Apakah anak kita mau mengharumkan nama kita sebagai orang tuanya, atau justru anak kita akan menjelek nama orang tuanya. Alhamdulillah, pondokkan anaknya, masukkan anaknya madrasah, kenalkan anaknya kepada Allah, kenalkan anaknya kepada agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, saya bicara apa adanya. Ada anak yang sampai usia SMA, umur 16, 17, 18 tahun, tetapi belum tahu rukun-rukun sholat. Ada anak sudah SMA, belum tahu wudu itu seperti apa yang benar. Subhanallah. Bukankah dia anaknya orang Islam? Bukankah dia anaknya ibu yang muslimah? Kenapa anaknya SMA tidak tahu cara berwudu? Berwudu sebenarnya, berwudu terserah menurut dirinya, tidak sah wudunya. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Ini harus jadi perhatian kalau panjenengan sebagai orang tua yang besok akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, enggak pakai main-main, tanggung jawab kita. Masa anak kita SMA ada ngerti wudu, wudunya sembarangan, wudunya masih tak benar. Itu kalau masih SMA, masih muda. Bagaimana kalau nanti anak kita sudah dewasa, umur 40, 50, dan dia tidak tahu apa-apa tentang agama? Wudunya salah misalnya, berarti selama 50 tahun usianya wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Bagaimana dia mengkodok sholatnya yang sampai 50 tahun itu? Hati-hati, nih ibu-ibu punya anak perempuan, kita harus tahu anak kita sudah balik atau belum. Ibu-ibu, tanyakan anak kita, oh maaf, sudah keluar darah atau tidak? Kamu sudah haid atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang wajib. Karena begitu anak kita sudah haid, balighah, sudah wajib menjalankan perintah agama. Sudah, saya tidak ngurus, terserah wis, mau cari media ini, mau cari bunyai, apa katanya ustadznya. Gak bisa begitu. Walaupun panjenengan pasrah anaknya diserahkan ke pondok pesantren, tetapi tetap peran orang tua sangat penting kepada anak-anak. Gimana? Pak? Untuk gak semangat belum makan atau gimana? Dereng? Udah? Saya belum makan soalnya ini. Tapi saya semangat kok, sampai gak semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu semangat ya? Jadi tanggung jawab kita kan. Anaknya sudah SMA, tak tahu wudu, tak ngerti cara sholat yang baik, bagaimana? Takut kita besok di hadapan Allah tanya panjenengan. Punya anak berapa? 4, 5, 6. Istrinya berapa? 2. Misalnya. Dari istri kedua punya anak berapa? Punya anak 4. Semua anak kita akan dimintai pertanggung jawaban. Kita orang tuanya, kita ayahnya, kita kepala rumah tangga, mas'ul yaumil qiyamah. Nah, makanya Bapak Ibu, makanya saya bilang di awal, alhamdulillah, kalau anak sudah masuk pesantren, anak sudah tahu agama, anak sudah tahu syariat, insya Allah Anda sebagai orang tua aman. Oke, aman, tanggung jawab sudah dijalankan. Alhamdulillah, anak saya sudah di pondok pesantren kelas sekian, sudah hafal sekian juz, sudah ngaji kitab Fathul Qorib, sudah Fathul Mu'in, malah sekarang mau ngaji kitab Minhaj, luar biasa. Itulah kebanggaan hadirin. Itu yang patut panjenengan banggakan ibu-ibu. Sekarang ini ya Allah, anaknya juara dangdutan 1 RW, sujud syukur ibunya itu. Gitu. Alhamdulillah, sujud syukur. Kenapa? Anak saya juara
juara joget dangdut 1 RW. Apanya yang mau dibanggakan? Cuma juara joget. Anak saya juara fashion show, 1 kelurahan fashion show. Fashion show apa? Mohon maaf, kadang-kadang fashion show yang buka aurat, kelihatan pahanya, kelihatan ini, kelihatan itu. Lalu ibu bangga dengan anaknya yang menang juara tadi. Masya Allah. Yang patut dibanggakan adalah kalau anak perempuan kita, alhamdulillah, hafal Quran 15 juz, itu yang patut dibanggakan. Anak perempuannya hafal Quran 30 juz, itu yang patut dibanggakan. Anak saya alhamdulillah Ustaz, sudah hatam kitab ini, sudah hatam kitab ini, itu yang patut dibanggakan ibu. Anak saya alhamdulillah sudah hafal Zubat, sudah hafal Alfiyah, itu yang patut dibanggakan. Bukan juara joget 1 RW, bukan juara apa tadi? Fashion show, ya, membuka aurat itu enggak. Itu yang patut dibanggakan sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, wallahu a'lam dari apa artinya. Ini saya mau cerita, tolong didengarkan baik-baik. Ada cerita. Dulu diceritakan ada satu orang berwudu. Ya. Setelah berwudu, orang tadi ini ketika dia mau bangun, rupanya wudunya sunai hadirin. Wudunya sunai. Ya. Ketika dia mau bangun, maaf, waktu itu telanjang. Kelihatan ada orang di dekat musola itu. Karena malu, aku lagi, dia tutupi dengan tangannya kemaluannya itu. Dipegang kemaluannya, ditutupi. Saya tidak tahu kalau bahasa Jawanya apa ditekem atau gimana itu ya. Ceritanya paham ya? Jadi karena malu ada orang, kemaluannya dipegang, ditutup dengan telapak tangannya sambil jalan. Nah, berarti apa? Ketika telapak tangan kita menyentuh kemaluan, wudhunya batal atau enggak? Batal. Anak yang ngaji pasti tahu. Anak yang mondok pasti paham bahwa ketika butuh al-sabi dan batnul bawah ini, telapak tangan ya, perut telapak tangan menyentuh kemaluan, walaupun kemaluannya sendiri sudah diterangkan dalam Safinatun Najah, batal wudhunya. Terus, betul? Tapi si bapak ini merasa itu tidak membatalkan. Maka dia masuk ke musola, dia ambil sarung, dia ambil baju sholat. Ketika ada yang menegurnya, memberi nasihat, Pak, panjenengan wudhunya batal. Loh kok bisa batal? Kenapa? Tadi panjenengan memegang kemaluan Anda dengan telapak tangan. Ini dalam fikih membatalkan wudhu. Apa kata bapak tadi? Dengan entengnya mengatakan dibawa kemana-mana tak batal, masa menyentuh batal. Lu cek nanti. Tak bawa kemana-mana lu gak apa-apa, masa dipegang kau bang? Subhanallah. Apa sebab dia mengatakan begitu? Al-jahlu, karena kebodohan. Mohon maaf, karena dia tidak belajar, dia mungkin tidak tahu, tidak paham selama ini. Kalau menyentuh kemaluannya, walaupun sendiri, kemaluan sendiri, batal. Dan pertanyaannya hadirin, bagaimana kalau itu berlangsung sampai dia umur 60-70 tahun? Lalu berapa lama dia akan mengkodok sholat yang tidak sah itu? Ini adalah contoh studi kasus bahwa orang yang tidak punya ilmu rugi dia, merasa sudah banyak amal ibadah, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah, merasa sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, padahal nol, tidak ada sama sekali harganya, karena dia selama ini sholatnya tidak sah. Ibu-ibu paham mungkin? Nah, ibu-ibu lagi sering kesalahan. Mohon maaf, ibu-ibu sholat pakai mukena, pakai ikat, tetapi menutupi akan dahinya, terlalu ke bawah. Bu, perhatikan, sampai kalau pakai mukena jangan terlalu ke bawah sehingga menutupi dahi. Kalau menutupi dahi
panjenengan sujud, sujudnya tidak sah. Karena syaratnya sujud harus dengan 7 anggota. Dalam safinah itu sudah diterapkan. Dahinya harus terbuka. Kalau tertutup dengan ikat atau tertutup dengan mukenanya sampai sujud, maka sujudnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Namun kalau ada ibu-ibu seperti itu sampai umur 60, 70 tahun tidak ada yang mengingatkan, kasihan. Berarti sholatnya selama ini tidak. Itulah Pak pentingnya ilmu, pentingnya kita belajar. Ustaz, saya sudah tua, masa harus tetap belajar? Tetap belajar. Panjenengan hadir seperti ini, majelis taklim, majelis ilmu, pengajian umum, kita juga belajar. Saya juga belajar, panjenengan belajar, kita semuanya masih belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, cari ilmu, belajar ilmu agama sejak kita digendong oleh ibu kita sampai panjenengan masuk ke dalam lahat, tetap wajib mencari ilmu. Harus kita belajar. Tidak ada kata-kata terlambat berlalu. Guru kami Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus pernah bercerita. Dulu di Madinah itu ada satu syekh ya, umur 60 tahun. Syekh ini umur 60 tahun itu baru menghafal Al-Quran. Bukan mulai muda, enggak. Mulai umur 60 tahun. Mulai menghafal Al-Quran umur 60 tahun. Kenapa? Sebabnya dia tersentuh. Ketika hadir satu halaqah di Madinah Al-Munawwarah, itu banyak anak-anak muda yang hafal Al-Quran, mereka ngaji tanpa melihat Al-Quran karena hafalan. Maka Syekh tadi mengatakan dalam hatinya, anak muda ini sudah hafal Al-Quran, masa saya yang sudah tua belum hafal Al-Quran? Maka si Syekh tadi pulang ke rumah, tutup pintu di rumah, kurang lebih 6 bulan menghafalkan Al-Quran, dan alhamdulillah 6 bulan selesai menghafalkan Al-Quran, padahal umurnya 60 tahun. Artinya apa? Tidak ada batasan umur. Berapapun umur panjenengan, tetap ayo kaji, ayo hafalan, ayo kita belajar. Tidak ada batasan umur. Ngapunten, jangan merasa sungkan, jangan merasa malu. Nih ibu-ibu, kalau umur 50, 60, ayo ikut kajian. Ibu ya, ayo hadir majelis taklim, ibu-ibu, belajar agama, belajar syariat. Lebih kalau perempuan boleh ngaji, siapa bilang tak boleh ngaji? Di zaman Nabi Muhammad, ibu-ibu, wanita Ansor datang kepada Rasulullah. Wanita Ansor itu terkenal wanita yang kritis, wanita yang suka bertanya, itu wanita Ansor. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enaknya laki-laki. Kenapa? Bisa ngaji, bisa belajar kepada Anda, bisa melihat Anda secara langsung. Apa kata Nabi? Kamu cari waktu yang khusus, kumpulkan para wanita, aku akan mengajar kaum wanita. Itu Rasulullah. Bahkan wanita dibaiat oleh Nabi Muhammad. Walaupun baiatnya bukan dengan berjabat tangan, tapi baiat wanita bil kalam, dengan ucapan. Ini dalam masalah ilmu tak ada beda, laki sama perempuan tak ada beda. Umat Nabi Muhammad harus alim semuanya. Umat Nabi Muhammad harus mengenal agama semuanya, baik laki maupun perempuan. Nah, ibu-ibu, ayo ada pengajian hadir panjenengan, ada majelis taklim hadir panjenengan, terutama ibu-ibu ini. Ngapunten, panjenengan itu ibaratnya madrasah. Madrasah pertama untuk anak bukan PAUD, bukan TK, tapi madrasah pertama untuk anak adalah al-ummu, ibunya. Itulah madrasah pertama untuk anak-anak. Ibu, saya pernah dapat satu hikmah dari salah satu ulama. Kalau, maaf ya, kalau ibunya soleha, walaupun bapaknya tidak soleh, anak turunnya pasti soleh dan soleh. Bu, saya ulangi ya, kalau panjenengan soleha, ibu-ibu ini sebagai madrasah untuk anak-anaknya, kalau panjenengan baik, panjenengan soleha, ngapunten, walaupun istri suaminya tidak soleh,
suaminya biasa-biasa saja. Tapi kalau andanya yang soleha, anak turunnya pasti soleh-soleh. Amin. Sudah, pegang ini omongan. Saya setuju. Mungkin kita sebagai suami merasa